Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya anggap semoga baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Dwi Ana Oktasari, mahasiswa STIT PGRI Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan psikologi dengan ilmu lain dan metode penelitian dalam psikologi. Yang pertama, hubungan psikologi dengan ilmu lain. Psikologi adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu lain. Hubungan psikologi dengan ilmu lain dapat dikatakan seperti simbiosis mutualisme, yaitu saling membantu, saling menguntungkan, saling mengisi satu sama lain. Hubungan psikologi dengan sosiologi. Sosiologi sendiri mempelajari tentang perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan psikologi mempelajari perilaku manusia sebagai manifestasi psikenya. Titik temu antara sosiologi dan psikologi terletak pada perilaku manusia, di mana sosiologi mempelajari perilaku manusia dalam bermasyarakat, serta psikologi mempelajari perilaku manusia dalam beberapa hal. Hubungan antara psikologi dengan antropologi. Antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul manusia, kepercayaan, bentuk fisik, warna kulit, dan budayanya di masa silam. Seperti contoh bahwa penyakit jiwa tidak dapat dipengaruhi oleh kelainan biologis, namun juga oleh emosi atau mental yang tertekan sehingga membuat orang tersebut mengalami penyakit jiwa. Hubungan psikologi dan politik. Politik psikologi berfungsi untuk memahami perilaku para pelaku politik agar dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, juga untuk memperlihatkan sikap atau respon yang diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya, ada hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Hubungan antara psikologi dan ilmu komunikasi pada intinya mempelajari interaksi manusia terhadap lingkungannya. Selanjutnya ada hubungan psikologi dengan biologi. Jika dilihat secara objeknya, psikologi mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan biologi mempelajari tentang jasmani atau fisik. Di sini dijelaskan bahwa jasmani atau fisik sangat mempengaruhi kondisi psikis tingkah laku manusia. Seperti contoh, apabila kita sedang sakit, maka kita akan cenderung lebih diam. Selanjutnya ada hubungan psikologi dengan ilmu lain. Kaitan psikologi dengan ilmu alam. Selanjutnya ada hubungan psikologi dengan ilmu alam. Kaitan psikologi dengan ilmu alam adalah pada tahun sebelumnya psikologi terbentuk sangat terpengaruh dengan ilmu alam. Namun, kemudian psikologi menyadari bahwa objek pembelajarannya adalah manusia dan tingkah lakunya. Hubungan psikologi dengan filsafat. Filsafat sendiri mempelajari manusia sebagai objek studi. Filsafat lebih berfokus untuk mempelajari hakikat kodrat manusia, tujuan hidup manusia, dan lain sebagainya, sehingga sifatnya lebih spekulatif.
Pada sisi yang lain, psikologi lebih bersifat empiris. Psikologi mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan apa? Yaitu pendidikan atau proses belajar mengajar akan baik apabila seseorang guru mengerti keadaan psikis setiap anak. Jadi setiap anak itu kan pasti mempunyai psikis yang berbeda-beda melalui respon maupun perkembangan pola pikir anak tersebut. Selanjutnya ada hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Setelah memisahkan diri dari filsafat, ilmu pengetahuan alam mengalami kemajuan yang cukup pesat, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan alam mempengaruhi ilmu-ilmu lain, termasuk psikologi, khususnya dalam hal metode. Yang kedua ada metode psikologi. Apa saja? Yang pertama, hubungan antara psikologi dengan ilmu pendidikan. Yang kedua tadi adalah metode psikologi. Apa saja? Yang pertama yaitu metode eksperimental. Metode eksperimental umumnya dilakukan di dalam laboratorium dengan cara melakukan eksperimen yang sesuai dengan namanya, atau bisa disebut dengan percobaan. Yang kedua adalah metode observasi ilmiah, yaitu suatu hal pada situasi-situasi yang ditimbulkan tidak dengan sengaja, melainkan dengan proses ilmiah ataupun secara spontan. Yang ketiga adalah metode belajar kehidupan atau bisa disebut dengan biografi. Metode tulisan mengenai kehidupan seseorang yang merupakan riwayat hidup yang diharapkan dapat menginspirasi dan menceritakan tokoh tersebut. Di dalam biografi, orang menguraikan tentang keadaan, sikap, ataupun sifat-sifat lain yang bersangkutan. Yang keempat adalah metode interview. Metode interview merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan atau pendirian responden dengan melakukan sebuah percakapan langsung atau biasanya bertatap muka. Yang kelima, metode angket atau kuesioner. Metode angket atau umumnya disebut sebagai metode kuesioner, yaitu metode atau cara dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab serta ditulis pula oleh responden. Yang keenam, metode cross-seksional. Penelitian cross-seksional adalah penelitian yang dilakukan pada waktu dan satu kali sehingga tidak ada pengulangan dalam pengambilan data penelitian. Selain itu, tidak ada follow up untuk mencari hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang terakhir yaitu metode klinis. Metode penelitian klinis disebut sebagai metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama. Selain itu, metode klinis menangani kasus yang jelas dan juga tepat sasaran. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaklumi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.